tadiannya itu gue selalu ngebahas materi lain, keresahan lain kayak broken home. Iya. Gue dibilang jelek sama Bu Hun, Iya. gitu-gitu. Ya. Terus Hun. Kayaknya udah emang sakit sih dibilang jelek sama Bu Hun. Akhirnya ya udah ikut nonton open mic, dinotis sama abang-abangan. Karena Udah sering lucu? datang. Enggak, Notisnya karena lucu apa karena sering datang aja? sering datang. Sama dia nih? Iya, sama dia. Iya. Sering datang berdua doang. Ya ketipu nih kata itu. Kata anak-anak stand up sekarang. Bener. Oke, terus? Nah, terus habis itu dia nge-challenge. Oke. Dia ulang tahun tanggal 17. Boleh nggak aku minta kado kamu naik stand up? Kata dia gitu. Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Ili Suci. Anda Ili Suci. Suci 12. Li, nama lo siapa sebenarnya, Li? Apriliani Suntana. Panggilannya? Ili. Memang Ili dipanggilnya? Tadiannya April. Ya, ntar pas Maret bingung loh. Iya. April tadinya, terus? Tadinya sekolah April, gabung stand up, nggak pengen dipanggil April. Karena banyak cerita nggak enak aja di nama April ini. Kenapa kok gak enak maksudnya? Diapain? Iya kan? April apa yang bisa dibully misal gitu? April apa? Sebenarnya bukan namanya, lebih ke cerita di belakangnya itu. Oh, di belakang Aprilnya. Kan kayak dari kecil kan kita suka dipanggil apa ya, dikasih nama orang tua. Gitu. Nah itu April tuh dari orang tua yang bawa. Oh, gitu. Jadi ada memori lah kalau ada kesebut nama April. Benar. Banyak peristiwa yang kembali terngiang-ngiang. Betul. Jadi akhirnya lo ganti. Iya, jadinya Ili makanya. Kenapa pilihnya Ili? ILY lagi. Kayak I love you gitu. Gak tahu. Sebenarnya karena ini norak sih, Cing. Sebenarnya. Noranya gimana? kayak IL-nya tuh kan ya I love you. Tujuannya gue pengen disukain Dicintai. banyak orang, Anjay. diterima banyak orang gitu. Oh, karena emang lo merasa tidak diterima selama ini? Tidak. Hah? Enggak. Dalam kehidupan ini lo merasa tidak diterima? Enggak. Oh, jadi lo pengen supaya nama adalah doa, mudah-mudahan lo bisa diterima. Emang itu baru kesadarannya baru ada bisa pas saat stand up? Iya. Kapan sih lo mulai stand up? Stand up itu dari 2000 berapa ya? 2024 kalau nggak salah. 2024. Cuman waktu itu tuh gabung komunitas, terus ada kayak kompetisi internal. Nah pas gabung, karena anak baru belum bisa nulis materi apa segala macem, dapet mentor, asal dibikinin materi. Jadi lo bawain materi yang dibikinin mentor? Iya, kebetulan materinya blue. Oke. Gua nggak nyaman, sampai akhirnya jadi trauma buat tersendiri juga. Gak nyaman sama materi blue? Iya. Tapi lo bawain itu? Dibawain. Oke. Lucu, ngeblank juga tapi. Emang ngeblank udah jadi trademark lo ya? Iya. Terus akhirnya? Terus akhirnya ya udah cuman sekedar ikut nongkrong 6 bulan sebelum Suci ikut kompetisi lagi. Oke. Cuman dipegang sama Mas Duik sama ada satu abang-abangan Cikarang. Dia ngomong kayaknya lu ada potensi Deli. Coba yuk ikut sama gua gitu. Diajarin dari nol, kata dia, nggak apa-apa nggak usah buru-buru lucu, yang penting lu ngerti dulu cara nulis tuh kayak gimana gitu. Terus? Pas dipegang sama dia, ternyata bener lebih paham sama apa ya, stand up tuh keresahan, mau ngebawain apa gitu. Nah lo awal gabung stand up karena apa? Karena diajak suami. Suami lo? Jadi Ili tuh dulu gak punya temen, Cing. Oke. Gak punya temen. April yang gak punya teman? April gak punya temen, benar. April gak punya temen, selalu dikucilin. Bahkan Emang untuk... Ustadz Solmed juga gak ini sama? Aduh, April Jasmine kan? beda Temennya orang. Ustadz Solmed doang ya. April dulu gak punya teman. Nah. Sampai kapan itu lo ngerasa kayak gitu? Sampai gue lulus SMA kayaknya. Oke. Covid, terus gak punya teman sama sekali. Bahkan untuk ini kan kayak sama Cing Abdel ngobrol berdua kayak gini, ini tuh masih gemeteran sebenarnya. Lah,
Mau juga gemeteran gue. Kenapa? Iya. Jadi masih agak canggung berhadapan sama orang. Iya. Terus? Nah terus abis itu kenal sama suami. Nah itu bisa kenal. Lewat online, Cing. Lewat apa? Lewat Gojek. Twitter. Gojek mesen makanan ya. Iya, tahu dia yang datang. Abang kurirnya. Lewat Twitter. Iya. Oke. Waktu itu tuh COVID, terus kenal sama dia. Oke. Kok bisa ketemu tetap bisa ngobrol akhirnya bisa nyaman? Nggak langsung ketemu berdua karena takut kan dari online, takutnya ditipu apa segala macem. Iya Iya, ternyata iya. Ternyata emang harus di screening ya kan. Setelah menjalani hidup beberapa tahun, iya ketipu. Benar. Oke, terus jadi berani tuh karena apa? Bisa ketemu sama cowok lagi yang dulunya ngerasa nggak punya teman. Ngajak temen dulu. Oke. Ngajak teman. Tuh ada temen. Maksudnya gimana ya? Dari temen tuh bisa kehitung jari, Cing. Oke. 4 orang gitu. Oke, Dan iya. itu terus. Oke. Gitu. Iya. Terus ketemu dia, ngajak teman. Dia udah stand up? Belum. Ngakunya udah. Wah bener-bener Kang Tipu. Dari awal. Iya, Dari awal udah Kang tipu Tipu. nih. Iya. Oke, Bener. ngakunya udah stand up. Ngakunya udah stand Pekerjaan up. adalah stand up comedian gitu. Benar. Oke, ya terus? Ini ya, Cing tahu Arya Novrianus? Tahu, ya. Katanya ngaku-ngakunya tuh penulisnya Arya Novrianus. Anjir bener-bener. Gila loh. Sebuah hal yang gampang dicek itu gitu, iya. Bocah polos, Cing, di rumah doang, nggak punya temen, diomongin kayak gitu kan langsung. Tapi lo tahu ada stand up komedi? Tahu. Iya, oke. Ngerti ada Teboa, Iya. Bang Cemen itu ngerti. Oke, ya terus? Nah terus diajakin sama dia ngomong, kayaknya kamu nggak bisa deh hidup sendirian terus, kamu harus nyari temen. Bener-bener lo ya. Ini lakinya ada di situ tuh. Iya. Ya, terus? Nah akhirnya, terus waktu itu tuh dikasih pilihan mau nonton konser atau nonton stand up. Oke, konsernya apa? Konsernya kayak Viera gitu-gitu. Oke. Cuman kan kalau konser ya udah kita dengerin lagu, kita nyanyi-nyanyi doang gitu kan, nggak bisa gabung bareng. Nah waktu itu tuh ngikutin konser sama Sunia Cikarang. Oke. Nah ngeliat Teboa, ngerasa kayak kok hebat banget ya perempuan ngebahas broken home. Gue kan broken home juga, Cing. Oke. Nah Teboa ngebahas kayak gitu tuh kayak tertarik. Bisa kali ya kita nyeritain keresahan kita kayak gitu. Iya, Akhirnya ya udah ikut nonton open mic, dinotis sama abang-abangan. Karena sering lucu? datang. Enggak, Notisnya karena lucu apa karena sering datang aja? sering datang. Sama dia nih? Iya, sama dia. Iya. Sering datang berdua doang. Ya ketipu nih kata itu. Kata anak-anak stand up sekarang. Bener. Oke, terus? Nah, terus habis itu dia nge-challenge. Oke. Dia ulang tahun tanggal 17. Boleh nggak aku minta kado kamu naik stand up? Kata dia gitu. Itu sih urusan rumah tangga lu sih. Tapi kayaknya agak jonggol lah gitu ya. Minta hadiah. Bener. Next stand up. Siapa laki lu namanya? Panji. Panji bener-bener Panji dah. Oke. Terus naik lo stand up. Naik stand up. Oke. Nggak lucu. Materinya dibikinin sama Panji. Enggak, kita coba cari di YouTube. Kan ada Bang Dani Beler Oke. gitu. Kita sama-sama nggak ngerti. Dia udah stand up belum nih? Belum. Akhirnya Tapi kan udah kebongkar nggak? kebongkar. Kebongkarnya gimana? Kebongkar. Karena kan kelihatan, Cing. Yang bener-bener, pas ikut open mic tuh kelihatan yang komik tuh bercandanya ngalir gitu. Kalau dia tuh maksa lucu. Oke. Kok beda ya? Gitu. Tapi ngakunya penulis. Panji Arya lagi. Oke. Akhirnya lo naik nih open mic sebagai kado ulang tahun dia. Benar. Ulang tahun Panji. Betul. Anjir, nggak lucu. Gak lucu. Tapi kok tetap terus? Gak lucu. Tapi di bawah gue ngelihat Mas Dwik. Ini sih hal yang bikin gue tertarik buat stand up. Nggak lucu, tapi di bawah Mas Dwik senyum sambil kayak, weh, ayo gitu. Terus akhirnya ngerasa kayak, ternyata
walaupun gak lucu, tetap dirangkul ya sama anak-anak stand up gitu. Makanya akhirnya sering datang. Tapi udah married? Belum. Oke. Belum married. Ya. Belum married. Akhirnya memutuskan married setelah lo tahu dia adalah komika palsu. Kok masih tetap mau married sama Panji? Namanya anak broken home, Cing. Oh, dapat perhatian kasih sayang. Betul. Langsung Bokis gampang lo. terbual kan. Bokis lo Panji ya. Bokis bener loh, iya. Jadi dikasih perhatian. Iya. Perhatian sekecil apapun jadi berharga banget buat lo Li gitu. Sebelum kenal sama dia, gue tuh lagi di tahap kayak besok gue bunuh diri deh. Waduh. Pas lo bener. Bener. Datang Panji bersinar ini pas datang terang gitu ya. Komika palsu. Komika palsu. Tapi dia total pakai baju stand up Indo gitu-gitu, orang juga kalau lewat wah komik ini. Komik, kelihatannya nggak komik. Iya. Jadi dia datang pada saat emang bener-bener lo lagi butuh Terpuruk, orang. iya. Oke. Terus kalimat yang bikin gue inget sampai sekarang, dia ngomong gini. Gue percaya suatu saat lu bakalan dapetin kebahagiaan lu sendiri. Kalau nggak dari orang lain, dari diri lu sendiri. Gue dulu mikir bullshit, Cing. Iya. Cuman kemakan. Iya, kemakan juga tetap ya. Kemakan. Oke, tapi itu bikin lo semangat lah. Ya, bikin lo benar. semangat bahwa ada secerca harapan nih. Orang lain aja percaya bahwa lo bisa bahagia, masa lo nggak percaya? Iya benar. Makanya sampai sekarang ya udah kayak ikut Suci, ikut stand up, yang selalu dukung dia. Oke. Padahal dia selalu jadi bahan. Bahan apa? Bahan stand up lo. Tadiannya nggak gitu. Oke. Tadiannya gue nggak berdamai buat bahas dia. Oke. Karena ngerasa apa ya, Cing? Istri kan kayak ngebongkar aib suami kan. Iya sih. Iya kan? Bener, iya. Banyak laki-laki yang Kenyataan, iya. relate gitu. Iya. Nah, tadiannya itu gue selalu ngebahas materi lain, keresahan lain kayak broken home. Iya. Gue dibilang jelek sama buhun Iya. gitu-gitu. Ya. Terus Hun. Kayaknya udah emang sakit sih. Dibilang jelek sama Buhun. Dibilang jelek sama orang kayak mirip. Iya. Belum tuh ngomong belum tentang dia. Belum. Oke. Nah terus, tapi dia selalu bahas gue. Oke. Di open mic-nya dia ini. Iya, Oke. di internal selalu ngebahas gue. Jadi biasanya kita tuh naik, misalnya gue ngeluhin tentang broken home apa segala macem. Nah dia naik, apa ya bahasanya? Bahasanya apa ya? Nunggangin. Iya. Nunggangin beat lo. Oke, Kayak ya. gitu. Ya. Lanjutin. Nah terus waktu itu tuh internal bahas profesi. Oke. Bahas profesi, dia udah punya materi. Karena nganggur kan banyak yang bisa dibahas gitu. Oke. Gue nggak tahu mau bahas apa. Sama mentor gue, dia omongin gini, ya udah lu mau sampai kapan gak berdamai dengan keadaan lu? Kalau misalnya lu mau berdamai, ini bakalan jadi materi lucu. Oke. Terus ya udah berat kayak, tapi gue kayak gini, masa gue ngebongkar aib suami gitu. Terus dia bilang, ya kan lu komedian, lu harus cepet berdamai dari masalah yang ada. Bikin materi itu jadi sampai Suci sekarang. Dianya damai gak? Panjinya dengan materi lo? Berdamai. Kadang dia ketawa juga di bangku penonton. Kita tuh kalau kombut selalu ada dia, Cing. Oke. Misalnya gua sama Mas Dwik sama mentor gue yang satu ada dia. Terus Siapa mentor orang satu nih? ada namanya Satria Deska. Oke. Cuma kayak nggak ada yang tahu deh. Gak apa-apa. Sama Satria, sama Dwik, Ya. Kombut ada Panji. Ada Panji. Oke. Terus biasanya kan Mas Dwik tuh selalu nanya, apa yang lu lagi resahin gitu. Kita kumpulin dulu segala macem. Terus ntar dia ngomong kayak, itu laki-laki nggak bertanggung jawab gitu. Iya. Kayak gak sadar dirinya sendiri. Gak sadar yang lagi diomongin dia. Betul. Iya. Tapi beneran udah oke dia dengan segala macam beat lo gitu, punchline yang menusuk hati. Dia udah aman. Dia aman. Kadang dia yang kayak, ini lucu banget, tapi guanya yang nggak berdamai. Lo nya nggak tega. Iya, kayak terlalu jahat deh ini gitu. Iya, Jadi semua materinya tuh udah bener-bener yang gue udah berdamai, gue nggak apa-apa bawainnya gitu-gitu. Iya. Akhirnya sampai tuh Suci. Berarti hitungannya 2 tahun aja lo stand up masuk Suci.
Iya 2 tahun, tapi baru fokus nulisnya itu 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir. Baru fokus nulis, yang sebelum-sebelumnya open mic nggak lucu. Iya. Terus fokus nulis. Fokus nongkrong doang tadiannya. Nongkrong doang. Ikut-ikut nongkrong kan di komunitas. Tapi selalu berdua. Selalu berdua. Pilih Panji pasti. Akhirnya banyak premis dari situ. Iya. Sekarang setelah Suci gimana kehidupan sebagai seorang komedian? Hilang. Hilang, tapi masih open mic? Masih open mic. Tanggal 25 Juli. 25 Juli ya? Mau isi opener show Teh Boah. Oh, Boah Sartika. Oh, nanti Boah akan datang ke sini nih. Oh, jadi lo jadi opener? Iya, di Usmar Ismail. Berapa menit? 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Ngeblanknya? Semoga kan jangan sampai. Setelah Suci pernah ada di ini nggak, show nggak, pertunjukan nggak, bukan open mic ya? Setelah Suci Kartini. Yang Kartini itu. Iya. Ngeblank nggak lo? Ngeblanknya enggak, cuman nggak lucu. Kayaknya mendingan lo ngeblank dah. Tapi ada lucu, cuman ya gimana caranya supaya habis ngeblank nyantai lagi. Iya, itu kan Kartini nggak nyampe seminggu kayaknya, seminggu setelah ngeblank. Oke. Jadinya masih belum berdamai, takut di atas panggung gitu-gitu. Jadi sebenarnya nggak ngebom banget sih, cuman paling hancur aja. Di antara semua penampil. Iya. Nggak ngeblank tapi nggak lucu. Ya serba salah, jadi ya memilih mana. Lo milih ngeblank apa milih nggak lucu? Kayaknya nggak dua-duanya, Ci. Kalau harus di dalam satu penampilan lo ngeblank, tapi akhirnya bisa lo atasi gitu pakai cara apa? Kayaknya mending ngeblank bisa diatasi deh. Karena semenjak di Suci terus jadinya belajar kan. Kayak kalau misalnya pun ngeblank harus kayak gimana. Kayak kemarin di callback pun belibet banget. Jadinya ngerti, caranya ya udah diaminin aja nggak apa-apa gitu. Supaya tenang juga untuk ngelanjutin ke beat berikutnya. Bener. Waktu Suci itu lo ngeblank kenapa, Di? Show 1, show 2. Show 1 juga. Iya. Iya pokoknya di Suci deh. Kenapa lo bisa ngeblank? Grogi, tekanan panggung yang begitu gede. Iya, tekanan panggungnya iya. Nah, dan di show 2, kelemahan Ili dari awal tuh emang gampang gampang lupa, susah nginget. Suatu hal. Jadi kalaupun bikin materi harus dari jauh-jauh hari gitu. Show 2 itu ada problem yang harus gue selesain dulu. Jadi nulisnya mepet, terus materi itu baru jadi bener-bener jadi di Selasa malam jam 4 pagi. Di kamar aman, ngebadanin aman. Cuman di atas panggung kayak pressure-nya kok kenceng ya gitu. Jadi lo gampang lupa kalau kayak gitu, jadi lupa. Iya. Dan punya trauma sama suara kenceng. Sama suara kencang. Iya. Suara pokoknya ininya bentakannya terasa gitu. Dan waktu itu kan ngeblank pas banget baru setup, Cing. Biasanya walaupun baru setup udah dapet ketawa, udah berasa di open mic. Ini open mic-nya di situ nggak kenapa-napa, nggak lucu apa segala macam. Pas di show lucu banget, ternyata sampai tepuk tangan. Jadinya, baru setup itu. Iya. Jadinya kaget sendiri kayak loh, kok udah pada ketawa gitu. Ya suruh penonton jam dulu dong gitu. Gue lupaan nih gitu. Tapi kan kalau misalnya dia bilang lo lupaan, tadi lo cerita cukup lancar tuh. Kejadian bertahun-tahun yang lalu. Berarti permasalahannya bukan lo lupaan, kurang latihan aja. Iya ya, jam terbang sih. Iya. Kurang ngulang-ngulang. Padahal cerita-cerita yang di awal tadi kan udah terjadi bertahun-tahun lalu. Tapi lo bisa ceritain dengan lancar. Artinya nggak lupaan juga sih sebenarnya. Yes. Kayak kalau ini sebenarnya materi itu tuh udah ada setlistnya. Dan di H-1 itu setlistnya diubah. Nah itu yang bikin kayaknya udah pahamnya di yang awal deh. Kenapa diubah? Karena kenapa ya, itu kan lupa. Kayaknya gara-gara biar eskalasinya naik gitu nggak sih, Cing?
Kayaknya ya. Kayaknya. Enggak, maksudnya itu udah jadi kesepakatan sama mentor sama komiknya untuk merubah mana yang pertama, mana yang kedua kayak gitu. Iya. Tapi secara keseluruhan si beat udah ada, tinggal susunannya aja. Setlistnya yang diubah itu. Padahal udah melatih setlist A misalnya. Tapi ternyata begitu diomongin kayaknya kita bikin yang beda. Kita ganti B. Dengan beat yang sama gitu. Dengan beat yang sama, tapi kan posisinya berubah-berubah karena itu yang bikin bingung kayak, loh, abis ini jadinya apa ya? Abis ini apa ya gitu. Iya. Akhirnya itu lupa. Akhirnya lupa. Itu ini sih, show 1 nginin Alma. Oke. Ngomong sama suami, Alma kenapa ya kok kayak grogi banget di atas panggung gitu. Show 2 kejawab. Ternyata nggak kuat mental. Udah gitu lo diemnya lama permasalahannya. Iya. Lama dan habis selesai blank nyerah, nggak nerusin. Karena hilang, Cing. Hilang nggak tahu mau ngomong apa gitu ya? Iya, ini banyak yang ngebantah, banyak yang kayaknya nggak mungkin deh ada orang sampai segitunya. Gue pun nggak tahu gue mau ngomong apa. Kayak kata Buhun kan ngomong, tinggal bilang Li itu di belakang ada pocong gitu. Udah ada di belakang ada Buhun gitu ya. Dibully Cing sama Buhun tuh. Ya, Buhun lagu-laguannya. Iya, tapi emang ngeblank akhirnya lupa sama sekali. Iya. Lupa sama sekali apa yang harus diomongin. Lupa sama sekali, makanya. Untuk nemu ke beatnya ya itu nggak nemu. Nggak nemu. Itu dia, nggak tahu kenapanya nggak nemu. Jadinya kayak berusaha, ayo inget dong, ingat gitu. Tapi malah jadi nggak ingat. Iya. Karena kayaknya 30 detik mah lebih itu kita tepuk tanganin loh. Iya. Ayo gitu-gitu. Itu kayak semenit ada. Iya, lama banget. Abis itu nyerah, ya. Iya. Ya mau gimana lagi ya. Iya. Tapi itu sesuatu yang harus kalau lo mau jadi stand up comedian, sesuatu yang harus diatasi. Kalau memang itu berulang-ulang lagi, yang tinggal lo cari gimana cara bukan supaya nggak gitu, gimana caranya ngerespon kalau lo blank gitu. Benar. Cuman ntar lo lupa lagi ngerespon ngeblanknya gimana. Tapi dari situ jadi belajar, Cing. Oke. Jadi di open mic pun kalau ngeblank, ya udah nggak apa-apa, hadepin aja ngeblanknya. Terus ini kan waktu itu langsung nyamperin Ambon ke Tangsel. Oke. Terus Ili nanya, Bang Ambon, ini apa yang harus Ili perbaikin ya? Karena kan bingung juga, Cing, sendirian. Terus kata Bang Ambon, sebenarnya lu secara materi udah oke, lu nggak kenapa-napa. Cuman kadang komik tuh lupa kalau di atas premis setup punchline ada yang namanya mental. Iya. Dan lu nggak punya itu. Terus baru mikir, iya juga ya, mental gue selalu buruk. Nah gimana caranya untuk bikin mental jadi bagus? Mental penampil lah, gimana caranya? Sebenarnya gue juga masih belajar dengan itu. Tapi berusaha buat kayak, ya udahlah, gue di atas panggung coba jangan terlalu banyak ketakutan. Ini tuh selalu takut dengan semua hal, Cing. Misalnya? Kesini. Kemarin udah nge-WA Alma. Alma, besok Ili mau podcast sama Cing Abdel, bahas apa ya gitu. Kan lu tinggal ditanya. Lu tinggal jawab, bukan lo yang nanya. Kemarin podcast sama Teh Mega juga ya, Cing. Iya. Pas ngobrol gini kayak ngalir gitu. Pas ngeliat videonya, Ili ngomong apa sih ya? Iya nggak apa-apa. Ya itu takut. Iya. Saat mau stand up deh, takutnya apa? Iya, kayak takut nggak lucu. Oh itu wajar. Takut ngeblank, takut dihakimin sama orang. Gitu. Ya kayak gitu. Tapi kan itu memang sesuatu yang harus dihadapin, Li. Kayak dihakimin sama orang bahwa kita nggak lucu, bahwa kita kepanjangan, setupnya semuanya pada saat kita tampil memang penonton lagi menghakimi kita udah pasti. Iya benar. Ini abis suci kan Ili langsung psikolog. Kayaknya ini emang trauma di masa lalu aja, Cing. Oke. Jadinya emang perlu latihan ekstra dibandingkan orang awam pada umumnya aja. Oke. Gitu. Bukan menyelesaikan traumanya. Menyelesaikan traumanya dia nyaranin nggak stand up. Psikolognya? Iya. Kayaknya kamu libur stand up dulu selama setahun, Deli.
Oke, untuk nyelesain trauma. Iya, biar nggak trauma lagi sampai akhirnya jadi ketakutan bener-bener nggak mau di atas panggung lagi. Gitu. Cuman menurut gue kalau misalnya kayak gitu malah nambah trauma baru. Iya, bukannya stand up akhirnya salah satu tempat lo ngerilis. Iya. Gitu. Terus psikolognya bilang jangan bahas suami lu dulu. Karena takutnya ada trauma masa kecil yang tentang kayak gini, lunya jadi nggak berdamai gitu. Tapi gimana? Keresahannya itu kan Cing. Betul, ya. Masa mau bahas suami orang ya? Nah itu. Bingung. Ya. Jadi kayaknya memang akarnya selesaiin dulu aja, berdamai aja dulu. Mungkin nggak selesai, cuman berdamai aja dulu sama kejadian yang pernah terjadi. Akhirnya kita ceritanya lebih enak. Benar. Ceritanya lebih enak, lebih lepas karena kita udah berdamai. Kalau belum berdamai kan nyeritanya ragu-ragu. Nah kalau di atas panggung ragu-ragu, kita yang nonton ikut ngilu ya? Iya, ikut ragu-ragu. Iya. Tapi masih rutin nih open mic? Masih rutin. Beberapa minggu ini ada yang nonton Suci. Terus kasihan. Laki gue dikasih kerjaan harian. Masya Allah. Ini datang nggak kerja nih? Kerjaannya harian, Cing. Jadi cuman berapa minggu? 3 minggu. 3 minggu, nah ini udah lagi selesai. Berarti udah kerja? Udah, tapi udah nganggur lagi. Jangan kelamaan kerja, Panci. Ntar nggak ada bahan. Itu sih. Jadi dia sempat dapat kerja selama 3 minggu, kontrak 3 minggu lah. Iya. Masya Allah, alhamdulillah dari Suci ada yang pemenang dapat motor, dapat mobil, dapat kerjaan. Ini ngeblank dapat kerjaan. Iya, lumayan lah. Iya. Terus rencana ke depan tetap pengen stand up setelah diusulkan oleh psikolog jangan stand up. Tetap pengen sih, karena ngedengerin ketawa penonton, feedback dari penonton. Kayaknya nggak bisa ditinggalin deh. Senang ya? Iya, senang. Gue tuh salah satu orang yang nggak pernah dapat motivasi dari siapapun, Jing. Nggak pernah didukung. Kalau ngelakuin apapun kayak selalu dijudge. Lu tuh nggak bakalan bisa kayak gini. Masuk Suci, ternyata yang support banyak banget, Cing. Dan itu malah kaget di situ. Nah. Dari Suci banyak efek yang terjadi di keluarga, jadinya gue nggak mau ninggalin ini sih. Ya, karena ini kayak secerca harapan lah untuk memperbaiki kehidupan gitu ya. Open mic tetap lo lakuin, tapi kan udah ada embel Suci, Ili Suci tuh yang diidam-idamkan komik seluruh Indonesia. Tapi buat komik kayak gue jujur berat, Cing. Ternyata efeknya berat. Karena jadi kayak open mic keliling, orang udah punya. Aduh. Perasaan kontrak 3 minggu udah kelar dah. Masih ada ketok-ketok. Aman gak ya? Hah? Tapi keganggu cetak-cetok ya? Iya. Udah dulu Bang. Nah, yaudah terusin aja. Buat lo malah beban? Iya. Karena gimana ya, maksudnya Ili itu kan masuk Suci sama aja kayak bocah SD langsung kuliah, Cing. Masih kebingungan buat nulis, buat premis apa segala macem gitu. Jadi di saat open mic kan orang udah punya standarnya masing-masing. Bahkan ada yang ngomong kayak, lu jangan pakai premis kayak gini doang, untuk ukuran lu yang udah suci tuh nggak worth it, Li, gitu-gitu. Tapi jadinya kan dibatasin. Gue yang bingung sendiri, gue harus nulis apa. Open mic kan nggak harus lucu. Open mic bukan buat menghibur penonton. Open mic buat kita belajar. Ngelatih, benar. Iya, jadi ya nggak apa-apa kali kalau nggak lucu, orang namanya open mic. Bener. Emang harus, biasanya Ili tuh butuh beberapa waktu untuk jadi materi. Kayak misalnya bikin materi callback 5 menit. Ya nggak sekali open mic itu langsung lucu. Tapi sekali open mic yang lempar-lempar premis dulu, diambil yang oke-okenya, dirapihin lagi. Banyak prosesnya lah. Jadi di saat gue baru open mic sekali udah dikomplain kayak gitu, ya bingung juga. Ya cuman memang
memang ekspektasi orang yang nonton memang kayaknya harusnya lucu karena udah disuci gitu ya. Benar. Cuman buat lo mungkin lo anggap aja open mic emang ajangnya lo buat latihan. Kan? Iya. Kayak kadang pun Ili kalau misalnya open mic suka ngelatih per masing-masingnya kayak butuh buat mental dulu deh hari ini. Nyari komunitas yang rada bukan yang rada ya. yang rada galak. Iya. Yang abang-abangan gitu-gitu kan buat kita lebih ciut juga kan nyalinya. Nah, itu buat ngelatih mentalnya atau ngelatih delivery-nya di komunitas yang sebelahnya gitu-gitu sih. Tapi nulis, karena kalau kita nyari lucu itu memang harus sering sih jadi pengalaman. Kita tahu kalau punchline kayak gini akan diterima karena udah sering bikin. Terus begitu nulis, paling nggak kita tahu nih, kayaknya standar kayak gini udah bisa keterima deh gitu. Nggak bisa sekali nulis langsung jadi kan, Cing? Betul, harus dicoba karena yang kita pikirin lucu di tulisan begitu dicoba lucu banget. Lucu banget. Tapi kadang kalau nulis kayak lucu banget nih di open mic kan agak kurang ya, kok hilang namanya. Iya, memang itulah gunanya open mic supaya kita tahu respon orang ngedengar materi kita. Tapi open mic itu latihan buat kita ya. Iya. Bukan mau kasih pertunjukan buat buat orang, mungkin mindsetnya harus kadang banyak orang-orang yang ngerasa ya lu udah suci 12 ya harus lucu lah gitu. Ya kan ada prosesnya juga kan. Iya. Nah sekarang pada saat suci 12 membebani, Panji 3 minggu juga udah kelar. Hari-hari lo ngapain aja berdua bikin ini? Bikin materi berdua. Bikin materi. Kita tuh seringnya jadi sebelum open mic, Ili nulis dulu, ntar di depan dia. Oke. Ini materinya kayak gini. Kayaknya yang ini kayak gini deh, ngediskusin bareng. Oke. Tuh baru ntar open mic berdua. Biasanya kayak gitu. Lucu nggak kalau lo komput sama Panji jadinya? Materinya? Lucunya enggak, cuman lebih rapi aja. Lebih deep, pakai kemeja. Iya. Jadi ya paling enggak lebih rapi, jadi kita gampang menemukan kelucuannya nanti. Iya. Jadi kan sama-sama kayak aspek ngambil, gue penontonnya. Kayak kalau lu cerita kayak gini, gue nggak paham deh lu ngomongin apa gitunya. Gitu. Sebenarnya kita tuh sama-sama saling kompetisi di stand up, Cing. Sama Panji. Masuknya nih sama ya? Barengan masuk Bareng. si komunitas. Iya. Oke. Barengan. Jadi kayak misalnya Ili pecah duluan, gue udah pecah, lu kapan gitu. Tadi dia ngejar gitu. Nah, internal dia juara 2. Stand up Cikarang. Kompetisi internal. Iya. Oke, juara 2. Dia juara 2. Terus egonya Ili kesentil kayak, kok lu udah bisa juara 2, gue enggak gitu. Nah, ikut audisi suci. Setiap ngomongin Panji ada ketok-ketok. Gak rela kayak diomongin Panji nih. Iya. Oke, karena dia juara 2, lo merasa tersentil. Gimana caranya supaya lo bisa lebih? Emang. Bisa lebih prestasi dibanding dia. Iya. Berhasil gak? Masuk suci. Oke. Masuk suci ngebales dia. Tapi close mic di show 2. Iya, pas ya. Sama-sama di 2. Waktu internal lo ikut juga? Ikut. Lo gugur di? 6 besar. Oke. Dari 35 orang. Menurut lo Panji lucu gak? Jujurnya emang di komunitas lebih lucu dia. Oke. Tapi kenapa lo yang masuk ya? Dia ikut gak Suci? Dia ngeremehin panggung, Cing. Suci dia ngeremehin, Cing. Lo ikut gak? Ikut. Di mana? Di itu studio yang sama Jakarta. Oh, di Jakarta. Oh, dia di Jakarta. Jadi nomor urut kita tuh beda 2. Oke. Nah itu biasanya kan Panji tuh nunggangin gua kan. Nah Suci udah dibikin kayak gitu. Panji apa? Bukan yang itu. Bukan yang itu. Bukan beneran. Aduh. Apa sih kalimat yang bener ya?
Biasanya Panji tampil setelah lo atau sebelum lo? Setelah habis lo, baru Panji. Baru Panji. Dan Panji akan menunggangi beat lo. Iya. Gitu. Jadi dia bisa lebih lucu. Iya. Karena beat lo yang awal udah lucu. Iya, kayak Mas Mukmin nunggangin Dewa enggak kan? Betul, ya. Ya kayak gitu. Iya. Nah, pas audisi Suci udah bikin kayak gitu, Cing. Oke. Depan belakang. Nah, punyanya Ili lebih dulu masuk. Tuh lo ngomong nunggangin. Panji nunggangin gue. Punyanya Ili. Gimana sih? Kalimatnya gimana sih? Selain belibet, selain ngeplay. Beat lo. Iya. Kenapa? Beat punya Ili. Bukan beatnya Ili. Materinya Ili. Pas daftar audisi. Oke. Pas daftar audisi, laptopnya itu tuh beda gimana ya, Cing? Laptop kok jadi laptop? Gimana sih? Jadi dikelompokin gitu 1 sampai 10 misalnya. Nomor 10, saya 11. Oh. Beda grup jadinya. Iya. Padahal gitu. secara pendaftaran lo 10 dan 11. Iya. Tapi karena satu grup 10, habis di 10. Iya. 11 Panji di tempat lain. Benar. Oke. Ili di ruangannya Bang David, dia di rumahnya Pak Indro. Oke. Jadi padahal lo udah nyiapin Materi dia akan ini. akan menunggangi materi lo. Iya. Jadi nggak kena dong. Ya kena. Jadi nggak kena di situ. Lo ubah gak? Enggak. Lo suruh dulu Pak Indro nonton itu. Pantesan baru 1 beat di-cut ya. Iya, ngomongin siapa ini orang gitu. Ili siapa? Tetap dibawain, tapi Ili siapa? Kemarin ini, Cing, tahu gak kalau misalnya di Suci ada 5 menit 5 juta? Iya, tahu. Road 13. Iya. Dia udah nyiapin materi. Oke. Udah ikut gak? Ikut gak? Dia nyiapin materi, cuman videonya, audionya gerenyek. Jadi nggak ikut? Kata Mas Parno, sayang di audionya nggak kedengeran. Oh, ikut. Ikutan kirim video, cuman nggak bisa lolos karena audionya nggak Nggak kedengeran. kedengeran. Iya. Ada lagi nggak sih itu? Kayaknya sih ada satu lagi. Berarti bikinnya tempat yang beneran dikit. Iya. Kayak emang HP-nya yang rusak. HP-nya yang rusak. Gitu. Iya. Lo bikin di sini aja. Ini biar enak. Langsung sama juri Suci ya. Enggak, bikinin aja 5 menit gitu. Biar hasilnya bagus. Karena audionya nggak kedengeran. Iya. Di sini audionya bagus, cuman ada yang Ada totok-totok. iya, ada totok ya. Ya sama aja akhirnya. Ini balik lagi pada saat lo menikah, lo keputusan untuk menikah itu apa? Yang membuat lo, iya, gue menikah dengan manusia milenium ini, Panji. Apa ya? Yang minta duluan nikah siapa? Ili sih. Lo Iya. ngomong ke dia apa? Ya udah 4 tahun pacaran aja. Oh lama juga pacarannya. Iya. Oke. Terus kayak ya udah mau dibawa kemana hubungannya. Kalau emang nggak serius mah mendingan udahan aja gitu. Perlu digarisbawahi waktu itu dia masih kerja ya, Cing. Oh masih kerja dia? Masih Oh kerja. jadi selama lo pacaran dia kerja? Kerja. Oke. Jadi ngapain? Dia kerja pabrik. Di pabrik, di Iya, PT? iya, Oke, operator. Iya. Nah, terus dia kerja, akhirnya ngerencanain ya udah tahun segini nikah. Oke. Dan nikah 2 bulan nganggur, dipecat. Itu Mana rezeki nikah? Iya, Mana rezeki after nikah? katanya nikah buka pintu rezeki. Mana lo nggak masuk gitu? Nikah kunci. 2 bulan lo menikah tahun berapa sih? 2024. 2024. Iya. 2 bulan setelah menikah dia di PHK. Iya, di PHK. Gitu. Kalau di PT tuh kan kontrak, Cing. Kontrak per 2 tahun. Per setahun. Oh per setahun sekarang. Iya. Setahun kalau oke ulang lagi kontrak setahun. Iya, Jadi setahun. benar. Pada saat lo pacaran dia terus diperpanjang. Terus diperpanjang. Pas nikah katanya kalah sama anak manajer. Sama anak orang dalam. Iya. Gitu. Jadinya kenapa pas banget di sini? Iya ya. Nah apa tuh Ji?
Dulu ini Cing, sebelum pacaran udah ngerencanain ntar kita honeymoon ke Jepang ya. Sekarang jangankan ke Jepang, Taman Impian Jaya Ancol aja jadi impian itu. Bener-bener impian. Bener-bener impian masuk Jepang. Bener-bener impian. Udah ada tuh rencana mau bulan madu ke Jepang? Iya. Karena kan ngitung gaji PT, terus terbonus gitu-gitu kan. Nikah. Nikah 2 bulan dipecat. Iya. Tapi itu udah kaliku kehidupan. Benar. 2 tahunnya bisa 24, berarti tahun 24 yang dipecatnya dia. 2025 awal. Oh, pada saat menikah dia juga masih kerja. Masih kerja. Oh. Nikah masih kerja, kan nikah Oktober. Dipecat itu Januari atau Februari gitu. Oh. Gitu. 2025. 2025. Ini setahun lah setelah dipecatnya hari-hari ini ya. Iya. Iya. Udah lebih dari setahun, Cing, malah. Setahun setengah, benar. Udah setahun setengah. Setahun setengah. Tapi lo jadi masuk suci. Tapi jadi masuk suci. Iya. Cuman jadi lapar juga. Tapi dia bisa tuh kaos tuh mahal lagi. Itu kan masih kerja, Cing, belinya. Oh, belinya masih kerja. Gak punya kaos yang biru, gak punya itu. Kaos yang itu mahal masalahnya. Iya lagi mahal. Jersey bener. itu mahal. Bener. Udah gitu limited edition lagi. Benar. Nggak semua orang habis itu udah nggak bisa beli lagi. Dia ada. Ya, Dia pengen dianggap stand up juga, Cing, makanya pakai jaket, pakai baju itu. Pakai baju ya, iya. Biarin lah, materi nggak ada, tapi jersey punya gitu. Jadi, iya. Lo pakai target gak sih hidup ini, Li? Setelah berjalan gini, gue target ini dalam 6 bulan, gue harus apa, atau setahun? Tadiannya sebelum kejadian kayak gini ya target kayak gitu. Cuman pas pas nikah terus ujiannya kayak gini, ya udahlah diaturnya aja kayak gimana. Karena berat banget ternyata nikah ya, Cing. lu ngerasain kayak gitu gak sih, Cing? Kan gue gak nikah sama Panji. Bukan. Kalau gue nikah sama Panji kayaknya iya dah. Kerasain gak enaknya juga ya. Iya. Nikah pasti hujannya macem-macem. Ya, memang kelihatannya mungkin orang enak-enak aja secara ekonomi. Mungkin kita nggak tahu dia malamnya berdua di kamar apa yang terjadi gitu. Yang kita lihat kan di luar aja gitu. Bener. Ya, semua pasti punya tantangan masing-masing. Iya. Itu sampai diomongin gitu sih sama temen kayak, kok bisa sih kalian ada masalah tapi masih bisa hahihi, gue pengen tahu kayak gitu. Tuh. Maksudnya, ayo tukeran gitu lo bilang. orang tahu ada masalah bukannya dihindarin malah pengen. Iya. Karena memang udah fitrahnya orang lah, kayak kita lagi di mobil terus ngelihat ada orang tiduran di emperan. Enak banget. Enggak enak, Cing. Nah itu. Enggak enak gitu. Kita kadang-kadang ada kayak gitu. Gila tidur enak banget tuh, lelap banget gitu. Iya, tukeran aja sana lo kalau mau gitu. Jadi memang ngeliat orang enak. Ngeliat kelihatannya dia enak naik mobil, padahal sebenarnya enak banget. Enak banget. Gak panas, gak kehujanan. Gak kehujanan, ya. Gue tanggal 31 Oktober mau show. Nah, gue pengen lo openernya. Iya. Udah dari dulu gue nanya ke Rahman, ininya mana ya gitu. Lo jarang upload stand up di ini ya, di Instagram. Iya. Iya lagi. Dari beberapa orang yang gue ajak ya, gue minta bantuannya untuk opener. Itu karena di Instagramnya dia kasih postingan stand up. Ili sempet insecure tahu kemarin. Kenapa? Kayak ini kok anak-anak suci 12 udah pada diundang ya, Ili belum. Kayaknya Ili nggak sepengaruh itu deh. Ada aku lupa setahun, suci 11 kemarin baru datang. Iya. Aman. Gue karena udah tua aja ini nih, jadi nggak inget. Gue pikir udah, gue saja kayak belum Ili ya. Anak-anak Cikarang udah pada kayak gitu. Ili udah jalan-jalan ke podcast gitu, udah ke podcastnya Cing Abdel kali belum.
Tapi tanggal 31 Oktober kalau jadi mau ya bantuin ya. Ini beneran. Beneran. Dadakan banget. Ya mau nggak ya? Mau nggak? Siap. Ya, insya Allah ya. Siap, insya Allah. Iya. Siapkan. Jadi tanggal 31 Oktober di teater besar tim Jakarta. Pembukanya adalah Ili. Ya. Ya. Siap Jangan, ngeblank. Mak. Siap ngeblank. Masa didoain ngeblank lagi. Kami siap ngeblank. Kami siap tepuk tangan untuk menghindari ngeblanknya. Tapi Panji jangan ikut ya. Suruh kerja. Ya. Ya mudah-mudahan perjalanan sampai Oktober bikin lo tambah semangat, tambah pede. Ya. Dan makin banyak jobnya. Amin ya Allah. Bulan depan udah ada tanggal 25 Juli. Ya. Udah ada. Mudah-mudahan ya sebulan sekali, lama-lama sebulan 2 kali, lama-lama tambah banyak. Ya, yang penting semangat terus. Jangan sering-sering ngeblank. Kalaupun ngeblank ada boom slide-nya, gimana caranya supaya ngeblanknya juga bisa diterima. Iya. Makasih ya Ili ya, udah Terima datang kasih kesini. banyak Cing Abdel. Mudah-mudahan sehat terus, mudah-mudahan tambah lucu. Mudah-mudahan Panjinya juga cepat lucu. Semoga Cing Abdel makin sukses. Amin ya Allah. Depannya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan gue juga sehat terus mudah-mudahan. Amin, panjang umur. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.